Bayangin men, dulu Zimbabwe dijuluki lumbung pangan Afrika, tanahnya subur, emasnya banyak, bahkan jadi salah satu negara paling menjanjikan di benua itu. Tapi sekarang, mereka malah nyemplung jadi negara termiskin di dunia, inflasinya gila-gilaan sampai miliaran %. Kok bisa sebuah negeri kaya raya berubah jadi mimpi buruk kayak gini? Inilah fakta-fakta kelam Zimbabwe yang jarang banget dibahas. Zimbabwe men, kalau tuh lo lihat dari peta Afrika, itu negara yang kelihatannya biasa aja, nggak punya pantai, letaknya di Afrika bagian selatan, dikelilingi negara lain. Tapi yang bikin menarik, dulu Zimbabwe tuh dijuluki sebagai keranjang roti Afrika, alias lumbung pangan terbesar di benua itu. Tanahnya subur, iklimnya mendukung, dan hasil pertanian kayak jagung, tembakau, sama gandum tuh jadi andalan mereka. Bahkan di era 1980-an, Zimbabwe sempat dipuji sebagai salah satu negara paling menjanjikan di Afrika. Bayangin aja, dunia internasional waktu itu nganggep Zimbabwe sebagai contoh sukses transisi dari kolonialisme ke kemerdekaan. Tapi sekarang kenyataannya pahit banget men. Zimbabwe dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia dengan krisis ekonomi parah, hiperinflasi gila-gilaan, dan rakyatnya hidup susah. Gue yakin lo pasti penasaran gimana caranya negara yang dulunya subur dan kaya malah bisa jatuh sedalam ini. Nah, disinilah gue mau ngajak lo ngobrol santai tapi serius tentang sejarah, politik, sampai kesalahan fatal yang bikin Zimbabwe jatuh ke jurang kemiskinan. Awalnya men, kita harus balik ke masa kolonial. Zimbabwe dulu dikenal sebagai Rhodesia, nama yang diambil dari Cecil Rhodes, seorang pengusaha Inggris yang ngegila banget sama emas dan tanah subur di Afrika. Inggris ngeklaim tanah itu bikin sistem kolonial yang timpang banget, di mana tanah-tanah terbaik dikuasai segelintir orang kulit putih, sementara mayoritas penduduk asli Afrika cuma bisa kerja jadi buruh di tanah mereka sendiri. Jadi dari awal aja udah ada ketidakadilan struktural yang bikin jurang kaya miskin makin lebar. Tapi yang bikin menarik, setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme, akhirnya Zimbabwe merdeka tahun 1980 dengan Robert Mugabe sebagai pemimpin barunya. Nah, disinilah awalnya banyak orang berharap besar men. Mugabe dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan, orang yang bisa ngejamin keadilan sosial, pendidikan gratis, kesehatan murah, dan pembagian tanah buat rakyat. Dunia pun sambut Zimbabwe dengan optimisme. Bahkan di tahun-tahun awal perekonomian Zimbabwe sempat stabil, pendidikan naik pesat, dan tingkat melek huruf jadi salah satu yang tertinggi di Afrika. Tapi men, seperti kata pepatah, kadang pahlawan bisa berubah jadi tiran. Mugabe men awalnya emang kelihatan sebagai figur penyelamat, tapi makin lama makin kelihatan sisi gelapnya. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial itu soal reformasi tanah. Jadi gini, tanah di Zimbabwe sejak zaman kolonial dikuasai segelintir petani kulit putih yang punya lahan gede-gede. Rakyat asli cuman jadi pekerja. Mugabe ngelihat ini sebagai ketidakadilan warisan kolonial, makanya dia bikin kebijakan pembagian tanah kembali ke rakyat Zimbabwe asli. Secara ide mungkin ini terdengar adil men, tapi prakteknya amburadul banget. Tanah-tanah itu nggak dibagi ke petani kecil, malah banyak jatuh ke tangan kroni politik, pejabat, dan orang dekat rezim. Parahnya lagi, banyak lahan subur yang diambil paksa tanpa ada sistem transisi. Akibatnya, para petani kulit putih kabur, sistem pertanian kolaps, dan produksi pangan anjlok drastis. Dari negara yang tadinya bisa ekspor pangan ke luar negeri, Zimbabwe tiba-tiba jadi negara yang kesulitan nyediain makanan buat rakyatnya sendiri. Lo bisa bayangin men, betapa absurdnya sebuah keranjang roti berubah jadi negara yang kelaparan. Selain soal tanah men, masalah lain adalah kebijakan ekonomi yang ngawur. Pemerintah Zimbabwe sering banget ngeprint uang baru buat nutupin defisit anggaran negara. Nah, lo tahu kan akibatnya? Inflasi meroket, nggak karuan.
Tahun 2008, Zimbabwe mencatat salah satu hiperinflasi paling parah dalam sejarah dunia. Bayangin aja men, angka inflasi bisa nyampe miliaran persen. Harga barang naik tiap jam, bukan tiap hari. Ada cerita gila, orang-orang harus bawa tas ransel penuh uang cuma buat beli sepotong roti. Lo bisa bayangin kan, uang jadi nggak ada nilainya. Sampai ada uang kertas Zimbabwe dengan nominal 100 triliun dolar, tapi buat beli kebutuhan sehari-hari tetap nggak cukup. Itu bener-bener bikin ekonomi hancur lebur. Rakyat kehilangan tabungan, usaha kecil bangkrut, dan kehidupan sehari-hari jadi chaos total. Saking nggak percayanya sama mata uang mereka sendiri, banyak orang Zimbabwe akhirnya lebih milih pakai dolar Amerika atau rand Afrika Selatan buat transaksi. Nah, di luar faktor internal, ada juga faktor eksternal yang bikin Zimbabwe makin jatuh. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, ngehukum Zimbabwe dengan sanksi internasional gara-gara dianggap melanggar hak asasi manusia, korupsi dan kebijakan politik yang otoriter. Mugabe dianggap ngelanggar demokrasi, menindas oposisi, dan bikin pemilu nggak adil. Akibatnya bantuan internasional berhenti, investasi asing kabur, dan Zimbabwe makin terisolasi. Jadi kayak lingkaran setan men. Di satu sisi kebijakan internal mereka udah kacau, di sisi lain dunia luar juga ngeblokade akses mereka. Yang jadi korban jelas rakyat biasa. Mereka harus berjuang buat makan sehari-hari, ngadepin antrian panjang di toko, dan ngelihat anak-anak mereka tumbuh dalam kondisi penuh kesulitan. Lo bisa bayangin men, gimana sakitnya hidup di negara yang punya potensi kaya, tapi kebijakannya bikin semua hancur. Yang bikin makin miris men, korupsi di Zimbabwe juga udah kayak penyakit menahun. Uang negara banyak diselewengin, pejabat hidup mewah, sementara rakyat makin miskin. Elit politik beli mobil mewah, punya rumah megah, bahkan belanja di luar negeri. Padahal rakyat mereka harus ngantri berjam-jam buat dapetin sekilo tepung. Ketimpangan ini bikin rakyat makin kecewa, tapi suara mereka nggak pernah kedengeran karena rezim Mugabe terus ngeredam oposisi dengan kekerasan. Kritik dianggap ancaman, demonstrasi dibubarin, media dibatasi. Jadi, lo bisa bayangin betapa rakyat nggak cuma miskin secara materi, tapi juga miskin kebebasan. Hidup di Zimbabwe bukan cuma soal bertahan hidup dari krisis ekonomi, tapi juga bertahan dari represi politik. Tapi gue nggak mau lo mikir kalau Zimbabwe cuma kisah kelam doang men. Ada juga sisi-sisi yang nunjukin daya tahan rakyatnya. Banyak warga Zimbabwe yang akhirnya nyari cara kreatif buat bertahan hidup. Ada yang bikin usaha barter, ada yang merantau ke negara tetangga buat kirim uang ke keluarga, ada juga yang nekat bikin usaha kecil meskipun ekonomi lagi jungkir balik. Diaspora Zimbabwe di luar negeri bahkan jadi penyelamat ekonomi karena kiriman uang mereka ke kampung halaman lumayan besar. Jadi meski negara gagal nyediain sistem yang adil, rakyatnya tetap berjuang dengan segala cara. Ini nunjukin kalau dalam situasi segila apapun, manusia tetap punya insting bertahan yang luar biasa. Kalau kita tarik garis besar men, cerita Zimbabwe itu kayak pelajaran keras tentang gimana kombinasi antara kolonialisme, kebijakan politik ngawur, korupsi, dan isolasi internasional bisa bikin negara kaya sumber daya jatuh jadi miskin banget. Zimbabwe punya emas, berlian, tanah subur, dan tenaga kerja yang kuat, tapi semua itu nggak ada artinya kalau pemerintahnya gagal ngelola dengan baik. Yang lebih ironis lagi, Zimbabwe nunjukin betapa cepatnya sebuah negara bisa jatuh dari harapan Afrika jadi peringatan Afrika. Dari negara yang dulu punya salah satu sistem pendidikan terbaik di benua, sekarang malah banyak anak yang putus sekolah karena biaya hidup nggak ketutup. Dari negara yang dulu bisa ekspor pangan, sekarang malah tergantung impor dan bantuan kemanusiaan. Semua ini terjadi dalam rentang waktu yang enggak lama men, cuman beberapa dekade aja. Jadi men, apa yang bisa kita pelajari dari Zimbabwe? Pertama, kepemimpinan yang buruk bisa ngehancurin negara, bahkan kalau negara itu punya sumber daya melimpah. Kedua, kebijakan ekonomi yang ngawur kayak ngeprint uang sembarangan bisa bikin bencana besar. Ketiga, reformasi sosial yang niatnya baik sekalipun bisa gagal total kalau dijalankan tanpa perencanaan yang matang dan malah dipenuhi kepentingan politik. Dan terakhir, rakyatlah yang selalu jadi korban paling besar kalau negara gagal. Lo bayangin aja men,
hidup di negeri yang sebenarnya kaya raya, tapi lo nggak bisa merasakan kekayaannya. Yang ada cuma penderitaan, kelaparan, dan ketidakpastian. Nah, di akhir cerita ini, gue pengen lo mikir, men. Zimbabwe itu kayak cermin buat banyak negara lain, termasuk negara kita. Kita harus waspada sama kebijakan yang salah arah, sama korupsi, sama pemimpin yang lebih mikirin kekuasaan daripada rakyat. Karena kalau salah kelola, kekayaan alam nggak akan bikin negara makmur, malah bisa jadi kutukan. Zimbabwe adalah bukti hidup bahwa sumber daya melimpah nggak menjamin kemakmuran kalau dikelola dengan tamak dan salah kaprah. Jadi call to action gua buat lo, jangan gampang percaya sama pemimpin yang cuma bisa janji tapi kebijakannya ngawur. Jangan biarin korupsi jadi budaya, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti kritis. Karena sejarah Zimbabwe ngajarin kita satu hal, negara bisa hancur bukan karena miskin sumber daya, tapi karena miskin integritas dan kepemimpinan. Dan gue yakin, men, kalau kita mau belajar dari kisah ini, masa depan kita nggak harus ngulangin kesalahan yang sama. Men, lu tahu nggak salah satu hal paling gila dari Zimbabwe itu adalah cerita soal hiperinflasinya. Jadi gini, di puncak krisis, inflasi Zimbabwe sempat nyampe level 79,6 miliar % per bulan. Bayangin, men. Artinya, harga barang bisa naik 2 kali lipat dalam hitungan jam. Gua kasih lo ilustrasi. Misalnya, lo pagi beli kopi dengan harga $10.000 Zimbabwe, sorenya bisa jadi udah $20.000, malamnya $50.000. Dan yang bikin absurd, duit dengan nominal setinggi $100 triliun Zimbabwe bahkan masih nggak cukup buat beli belanja bulanan. Duit jadi nggak ada nilainya, orang-orang akhirnya lebih percaya tukar menukar barang ketimbang pakai mata uang resmi. Yai ada cerita orang bayar ongkos potong rambut pakai sepotong roti karena roti lebih berharga daripada lembaran uang. Lo bisa bayangin, men, betapa hancur sistem ekonomi kalau uang udah nggak dipercaya lagi sama rakyatnya sendiri. Dan ini bukan sekadar angka statistik, tapi beneran kejadian yang bikin kehidupan sehari-hari jadi kayak mimpi buruk. Tapi jangan salah, men, hiperinflasi itu nggak tiba-tiba jatuh dari langit. Itu hasil akumulasi kebijakan ngawur pemerintah Mugabe. Mereka ngeprint uang terus-terusan buat nutupin hutang dan bayar gaji pegawai negeri. Lo tahu kan, kalau duit dicetak tanpa ada nilai produksi yang mendukung, otomatis nilainya jatuh. Sama kayak lo bikin fotokopi duit di printer rumah, banyak jumlahnya tapi nggak ada nilainya. Itu yang kejadian di Zimbabwe, men. Saking parahnya, IMF, International Monetary Fund, sampai bilang Zimbabwe adalah contoh klasik bagaimana cara bikin negara gagal. Jadi kalau lo denger cerita Zimbabwe, jangan cuma mikir ini masalah jauh di Afrika sana. Ini juga peringatan buat negara lain, termasuk kita, bahwa kebijakan ekonomi yang sembrono bisa bikin kehancuran luar biasa. Lo kebayangkan, men, kalau suatu hari negara kita salah urus kayak gini. Ngeri banget. Selain inflasi, ada juga sisi politik yang nggak kalah bikin miris. Robert Mugabe yang awalnya dielu-elukan sebagai pahlawan kemerdekaan, pelan-pelan berubah jadi diktator. Dia berkuasa lebih dari 30 tahun, men, dan sepanjang itu juga dia pakai segala cara buat pertahanin kekuasaannya. Pemilu dimanipulasi, oposisi ditekan, bahkan ada laporan soal kekerasan dan pembunuhan buat bungkam lawan politik. Media disensor, rakyat dipaksa diem, dan siapapun yang berani kritik langsung dianggap musuh negara. Lo tahu nggak, men, rezim kayak gini bikin rakyat nggak punya suara. Jadi walaupun hidup mereka makin susah, mereka nggak bisa berbuat banyak. Bayangin lo hidup di negara di mana lo miskin, lapar, tapi juga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu ibarat udah jatuh ketimpa tangga, terus ditiban genteng lagi. Bener-bener nggak ada ruang buat bernapas. Yang bikin makin tragis, men, Zimbabwe sebenarnya punya segalanya buat jadi negara makmur. Mereka punya emas, berlian, platinum, tanah subur, dan tenaga kerja yang rajin. Tapi semua kekayaan itu malah jadi kutukan sumber daya. Kenapa gue bilang kutukan? Karena alih-alih dipakai buat bikin rakyat sejahtera, sumber daya itu justru jadi rebutan elit politik dan perusahaan asing. Korupsi merajalela, hasil tambang masuk ke kantong segelintir orang, sementara rakyat nggak kebagian apa-apa. Banyak tambang dikelola nggak transparan, kontrak diselewengin, dan hasilnya Zimbabwe tetap miskin. Jadi kalau ada orang bilang, wajar aja Zimbabwe miskin karena mereka nggak punya apa-apa, itu salah besar. Justru masalahnya karena mereka punya banyak hal,
tapi salah kelola. Dan ini lagi-lagi nunjukin bahwa kekayaan alam nggak otomatis bikin negara kaya. Yang bikin negara kaya itu tata kelola, integritas, dan kepemimpinan yang benar. Lo tahu yang bikin gue paling mikir? Zimbabwe itu contoh nyata betapa rapuhnya kesejahteraan kalau negara salah kelola. Bayangin, dari negara dengan salah satu sistem pendidikan terbaik di Afrika, sekarang banyak sekolah tutup karena nggak ada dana. Dari negara dengan sistem kesehatan yang lumayan, sekarang rumah sakit kekurangan obat, dokter kabur ke luar negeri, dan pasien mati karena nggak ada fasilitas. Dari negara yang dulu ekspor pangan, sekarang harus impor gandum dan jagung. Jadi, semua pencapaian yang dulu bikin Zimbabwe jadi harapan Afrika hancur lebur dalam waktu nggak lama. Gua mikir, kalau Zimbabwe aja bisa jatuh secepat itu, apa negara lain aman? Jawabannya enggak. Karena kalau kesalahan yang sama diulang, sejarah bisa terulang di mana aja. Nah, cerita Zimbabwe juga ngasih pelajaran soal gimana rakyat beradaptasi di tengah krisis. Banyak orang Zimbabwe akhirnya kabur ke negara tetangga kayak Afrika Selatan, Botswana, atau Zambia buat cari kerja. Mereka kirim uang ke keluarga di kampung halaman, dan itulah yang jadi penyelamat ekonomi Zimbabwe. Bayangin uang dari diaspora lebih besar nilainya daripada pemasukan negara dari ekspor. Jadi bisa dibilang, yang nyelamatin Zimbabwe bukan pemerintahnya, tapi rakyatnya sendiri yang nekat berjuang. Ini nunjukin kekuatan solidaritas dan daya tahan manusia. Tapi tetap aja, nggak semua orang bisa kabur. Yang tinggal di Zimbabwe harus bertahan dengan segala cara. Dari barter barang sampai bikin kebun kecil di halaman rumah biar bisa makan. Lo bisa lihat gimana rakyat kecil yang selalu jadi korban, tapi juga yang paling kuat dalam bertahan hidup. Kisah Zimbabwe itu sebenarnya kayak gambaran ekstrim tentang gimana sebuah negara bisa jatuh gara-gara salah kelola, korupsi, keserakahan, sama politik yang nggak berpihak ke rakyat. Dari yang awalnya dikenal sebagai lumbung pangan Afrika, mereka jadi negara dengan salah satu hiperinflasi paling gila dalam sejarah dunia. Ini nunjukin kalau sumber daya melimpah, tanah subur, atau kekayaan alam itu nggak ada. Artinya kalau pemimpinnya nggak punya visi buat bikin masyarakatnya sejahtera. Dan yang paling bikin miris, rakyat Zimbabwe sendiri yang harus bayar harga paling mahal. Kelaparan, pengangguran, migrasi besar-besaran, sampai generasi muda yang kehilangan harapan. Gua mau ajak lo semua buat mikir bareng, jangan sampai kisah Zimbabwe ini kejadian juga di negara kita. Kita punya sumber daya melimpah, tanah subur, hutan luas, tambang emas, tapi kalau salah kelola, bisa aja kita jatuh ke lubang yang sama. Jadi penting banget buat kita kritis, peduli sama kebijakan pemerintah, sama siapa yang kita kasih kepercayaan buat mimpin. Kalau lu setuju sejarah Zimbabwe ini harus jadi pelajaran berharga, jangan lupa tekan tombol like, share biar makin banyak yang sadar, dan subscribe channel ini biar lu nggak ketinggalan konten sejarah dan politik yang gua bakal bahas terus. Ingat sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi juga cermin buat masa depan kita.